Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Muharram Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Lindungi pewaris bangsa. Tragedi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih saja terjadi. Perempuan dan anak masih saja menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Perempuan adalah tiang negara yang berperan besar terwujudnya emansipasi. Kini makin banyak pula pemimpin perempuan di berbagai institusi. Anak-anak merupakan harapan masa depan bangsa dan negara. Kekerasan harus dijauhkan dari dunia anak. Jangan sampai mereka justru menjadi sasaran kekerasan. Didik dan perlakukan anak-anak dengan penuh kesantunan dan kelembutan. Sejumlah daerah di Lampung melaporkan masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Berdasar data dari sejumlah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Kota sepanjang Januari sampai Mei 2023 terjadi 165 kasus. Lampung Tengah menjadi daerah dengan jumlah terbanyak yakni 53 kasus. Beragam kasus yang menimpa anak-anak seperti kekerasan seksual, berhubungan dengan hukum, bullying, dan pengeksploitasian. Untuk perempuan kasus yang mendominasi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jumlah kasus yang cukup memiriskan. Lembaga Advokasi Perempuan atau LADA Damar Lampung mencatat ada 163 kasus kekerasan dialami anak sepanjang 2022. Fakta yang jelas patut disesalkan karena menggambarkan ketidakberdayaan dalam menangkal terjadinya kekerasan. Kondisi yang meneguhkan fenomena puncak gunung es aksi kekerasan yang terus-terus terulang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu menegaskan negara bertanggung jawab memberi perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. Negara wajib menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Kejahatan terhadap anak bahkan tidak hanya dilakukan orang dewasa, tapi juga oleh mereka yang masih anak-anak dan remaja. Pelaku juga dari kalangan terdekat yang seharusnya ikut melindungi anak-anak. Kita tidak bisa menyangkal kontrol pengawasan baik oleh negara, masyarakat, dan orang tua masih sangat lemah. Kasus kekerasan terhadap anak yang terus terjadi hingga hari ini membuktikan belum adanya perlindungan maksimal terhadap aset masa depan bangsa. Kekerasan seksual apalagi terhadap anak bukanlah kejahatan kaleng-kaleng. Ia kejahatan serius yang menimbulkan dampak sangat serius bagi korban, tak hanya saat ini, tapi juga masa depan. Karena itu, ia mesti diperangi dengan super serius. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mesti ada upaya radikal guna melindungi anak-anak dari kekerasan dan kejahatan yang terus mengancam. Tanpa itu, tanpa kita sadari, kita sedang bersama-sama menghancurkan generasi pewaris bangsa. Melindungi aset masa depan bangsa menjadi tanggung jawab bersama. Semua elemen harus bergerak seiring untuk melepaskan diri dari terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari semua elemen,
Tentunya kita sangat berharap negara hadir menjadi garda terdepan dalam melindungi hak dan keselamatan anak melalui seluruh perangkat dimiliki. Mulai dari pengajaran di lembaga pendidikan, perangkat hukum, hingga penegakan hukumnya. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus dihukum berat, termasuk pelaku kekerasan yang masih anak-anak. Meskipun perlakuannya berbeda dengan pelaku orang dewasa, penegakan hukumnya tetap harus memberikan efek jera. Kekerasan atau kejahatan terhadap anak adalah kejahatan bagi masa depan bangsa. Jika kita, masyarakat, dan negara membiarkan kekerasan itu tetap terjadi, artinya sedang membiarkan bangsa dan negara menuju kehancuran. Oke Bang Lulu, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, kita mengangkat ini ya, kita menyoroti tentang kekerasan anak ya dengan judulnya Lindungi Penerus Bangsa ya. Ini terjadi karena beberapa waktu ini ya, dari awal tahun 2023 sampai sekarang udah terjadi banyak kekerasan terhadap anak dan perempuan ya, dan itu cukup menjadi sebuah hal yang cukup memiriskan ya buat kita semua ya, sebagai anak, sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mereka terima ya. Dan itu menjadi sebuah harus menjadi perhatian kita semua ya, sebagai kita harus bisa melahirkan para generasi yang emang harusnya bisa menjadi penerus bangsa ini ke depannya ke arah yang lebih baik ya. Baik, nah seperti apa untuk kondisinya sendiri saat ini, terutama yang ada di Provinsi Lampung? Ya, untuk di Lampung sendiri ya, sampai dengan ini ya, bulan Mei 2023 ini ada sekitar kurang lebih 165 ya kasus kekerasan anak dan perempuan ya. Dan ini cukup hal yang memilukan ya, mengingat pada tahun 2022 berdasarkan data dari LADA itu cuman 163 ya kasus ya, dan ini ada terjadi peningkatan ya. Padahal kita baru 5 bulan ya di awal 2023, dan ini cukup membuat kita cukup prihatin ya. Ternyata bahwa perlindungan terhadap anak itu masih belum sepenuhnya dapat dilakukan ya, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat sendiri atau aparat stakeholder terkait ya. Sehingga kasusnya malah justru pertengahan tahun ini udah melebihi dari yang tahun lalu ya. Ya, kita cukup miris ya, apalagi tentunya dari data juga terlihat banyak ternyata pelakunya adalah ya, orang-orang terdekat begitu. Betul, dan ini juga harus menjadi perhatian ya, semua pihak, dan khususnya juga di dunia pendidikan. Dan kemarin juga ada kasus terbaru juga terjadi ini ya, kekerasan seksual terhadap para santri di Tanggamus ya. Dan ini juga cukup memprihatinkan, seperti yang Arin bilang tadi, bahwa pelakunya juga tidak jauh-jauh ya, termasuk orang terdekat dari anak-anak itu sendiri. Betul, ya. Orang terdekat, apalagi kalau misalnya tadi ternyata di dunia pendidikan juga, di mana tentunya para orang tua menaruh harapan tinggi anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Bagus ya. Tapi ini juga cukup memprihatinkan ya, bisa juga membuat orang tua was-was ya dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan kita ini, karena dengan pelakunya itu termasuk guru-gurunya sendiri. Baik, nah ini tentunya juga masih dalam pembahasan kita, karena masalah ini bukan masalah yang baru, tetapi kenapa ini sering kali terjadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Bang Lulu, dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.